Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sari dengan NIM 2402009500053 dari kelas PTIK B angkatan 2024. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi di teori bahasa otomata mengenai materi 9, 10, dan 11. Baik, di sini ada NFA dengan move atau transisi tanpa syarat, yaitu memiliki fleksibilitas desain, sangat menyederhanakan pemodelan NFA kompleks, dan modularitasnya mempermudah penggabungan beberapa mesin otomata menjadi satu sistem, sedangkan move memungkinkan mesin berpindah state tanpa membaca input karakter pada apapun dari pita data, dan dia memiliki tantangan implementasi, yaitu komputer fisik tidak bisa mengeksekusi transisi gaib. Ya, seperti model ini harus direduksi dan diekuivalensi ke NFA standar sebelum bisa diwujudkan dalam kode. Selanjutnya ada konsep kunci normalisasi clause, yaitu himpunan seluruh state yang dapat dijangkau dari suatu state awal hanya dengan mengendarai transisi tanpa input real, yaitu clause dari sebuah state selalu mencakup dirinya sendiri. Jika Q0 dan Q0 menuju epsilon, maka Q1 menuju epsilon Q2, maka close Q0 sama dengan Q0, Q1, Q2. Selanjutnya ada 3 langkah konversi NFA tambah epsilon NFA standar, yaitu ada yang pertama ada hitungan across, petakan himpunan pencapaian epsilon mutlak untuk setiap step dalam mesin. Yang kedua ada evaluasi transisi baru, gunakan fungsi transisi baru atau delta dengan mengeksekusikan rumusan. Dan yang ketiga, tetapkan state akhir, yaitu state manapun yang himpunan clause-nya mengandung final state dari mesin lama, otomatis diangkat menjadi final state pada mesin baru. Selanjutnya ada penggeseran paradigma. Nah, yang pertama ada mesin pengenal, yaitu memiliki fungsi utama menerima atau menolak string input, sedangkan mesin penghasil memiliki fungsi utama yaitu memproduksi string output baru, dan mesin pengenal memiliki contoh model yaitu DFA, NFA, PDA, sedangkan mesin penghasil memiliki contoh model seperti mesin Moore, mesin Mealy, dan mesin pengenal memiliki titik kepusatan, yaitu bergantung pada apakah berhentinya di final state, dan mesin penghasil memiliki titik keputusan bergantung pada state yang dikunjungi tanpa final state, dan mesin pengenal memiliki analogi sistem seperti penjaga pintu atau memvalidasi tiket masuk, dan mesin penghasil memiliki analogi sistem seperti pabrik perakitan, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Adapun anatomi mesin Moore output bersemaya pada state. Pada mesin Moore itu output dicetak murni berdasarkan state yang sedang aktif, bukan berdasarkan transisi yang dilewati. Dan dia memiliki definisi ada 6 term, yaitu key disebut dengan himpunan 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 simbol input, dan dan
Dan sigma yaitu memiliki himpunan simbol input, dan key itu memiliki himpunan state, dan apa namanya, gamma itu adalah himpunan simbol output, dan delta memiliki fungsi transisi seperti key kali sigma maka key, dan lambda yaitu memiliki fungsi output dan key nol sebagai state awal. Selanjutnya ada pohon pohon penurunan, yaitu anatomi visual dari konteks Pre-Gamma atau disebut dengan CFG, yaitu akar rod di simbol awal, star simbol dari tata bahasa. Sedangkan simbol dalam yaitu internal nodes, yaitu simbol non-terminal, variabel yang masih memerlukan ekspansi aturan produksi, dan daun atau leaves, simbol terminal memiliki karakter final dibaca berurutan dari kiri ke kanan untuk membentuk string akhir. Pohon ini membuktikan bagaimana sebuah susunan karakter dihasilkan secara sah dari sekumpulan aturan sintaksis. Selanjutnya ada dua strategi ekspansi dari kiri ke kanan. Kiri dan kanan. Yang pertama ada penurunan terkiri, yaitu mesin selalu mencari dan mengekspansi variabel non-terminal paling kiri terlebih dahulu pada setiap langkah produksi. Dan penurunan terkanan, yaitu mesin secara konsisten mengekspansi variabel non-terminal paling kanan terlebih dahulu. Jadi aturan emasnya yaitu meskipun jalur urutan produksinya terbalik, untuk tata bahasa yang valid dan stabil, kedua strategi ini harus berujung pada bentuk arsitektur pohon penurunan yang sama persis. Selanjutnya ada mengurangi kecacatan logika atau ambiguitas. Sebuah konteks pre-gamar terdeteksi ambigu jika terdapat minimal satu buah string yang mampu menghasilkan lebih dari satu konstruksi pohon penurunan yang valid. Jadi pada pohon penurunan yang pertama, yaitu prioritas perkalian. Dan pohon penurunan kedua yaitu prioritas penjumlahan. Dampak terkini yaitu menyebabkan fatalitas logika pada sistem kompilator, dan contoh kasus nyatanya seperti komputer tidak tahu apakah 2 tambah 3 kali 4 harus diproses sebagai dalam kurung 2 tambah 3 kali 4 sama dengan 20, atau 2 tambah dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 14. Maka itu membutuhkan refaktor aturan produksi untuk mendikte hierarki operasi secara absolut. Dan kesimpulannya itu merakit equivalent komputasi. Yang pertama ada normalisasi logika. EMOV mempermudah desain awal, namun untuk mengeksekusi dunia nyata, automata dinormalisasi via e-clause menjadi struktur deterministik yang kaku. Dan yang kedua ada transformasi data. Setelah mesin mampu mengenali input secara akurat, mesin Moore memungkinkan automata berevolusi dari sekedar pembaca menjadi penghasil output akhir. Dan yang ketiga, validasi sintaksis untuk data kompleks seperti kode program, data dilewatkan ke dalam mesin parser. Pohon penurunan memastikan struktur bahasa utuh dan bebas dari ambiguitas operasional. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.